Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di bab 2 ini kita kemarin sudah bahas tentang enzim. Nah, sekarang kita ke subbab yang selanjutnya, anabolisme dan katabolisme. Nah, sebenarnya pada saat pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang katabolisme, tapi saya akan review sedikit ya, Nak. Nah, di sini metabolisme sendiri merupakan, nah pengertiannya harus paham. Kalian sering dengar kan kata-kata metabolisme? Metabolisme ialah suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Saya garis bawahi makhluk hidupnya ya. Jadi kalau sudah tidak hidup alias mati, sudah tidak melakukan metabolisme. Heran kalau sudah meninggal ada proses pembusukan. Alasannya kenapa? Karena sudah terhenti sistem atau terhenti metabolismenya. Nah, pembagiannya ada dua. Ada yang kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah bahas katabolisme, dan pertemuan sekarang kita akan membahas tentang temannya nih, anabolisme. Di belakangnya semuanya lisme karena ini merupakan metabolisme. Nah, kampanye ya, katabolisme itu merupakan perombakan atau pemecahan. Maksudnya apa? Pemecahan dari senyawa kompleks menjadi sederhana ya. Nih, jadi dari kompleks menjadi sederhana. Kebalikan dari anabolisme. Kalau anabolisme berarti dia penyusunan atau pembentukan. Berarti pembentukan apa? Kalau ini dari kompleks ke sederhana, berarti kalau ini dari sederhana menjadi kompleks. Nah, contohnya kemarin kita sudah bahas katabolisme itu. Contohnya ada respirasi atau pernapasan ya. Nah, kalau pada anabolisme contohnya itu ada ini yang akan kita bahas, fotosintesis. Dengar ya, fotosintesis dari zamannya SD, SMP ya. Nah, kita akan membahas fotosintesis di sini lebih kompleks. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Nah, karena ini metabolisme tadi reaksi kimia, berarti kita harus menyusun reaksi kimianya. Nah, apa aja bahan dasar fotosintesis? Ini harus paham dan juga hafal ya. Jadi nggak cuma hafal, tapi harus, oh iya ini bahan dasarnya. Oke. Nah, bahan dasar untuk fotosintesis, ingat di sini dari sederhana ke kompleks. Sederhananya itu bahan dasarnya tumbuhan memerlukan CO2 atau karbon dioksida, yang mana yang kita jadikan sampah ya, kita keluarkan itu kan berupa CO2. Ini kan sampah, harus dikeluarkan. Ternyata diperlukan oleh tumbuhan sebagai bahan dasar fotosintesis ya, CO2. Dan juga kita kalau punya tanaman kan wajib disiram ya. Karena apa? Memerlukan air atau H2O untuk fotosintesis juga. Nah, selanjutnya hasilnya apa? Hasilnya berupa senyawa kompleks. Di sini pati ya. Pati itu rumus kimianya C6H12O6. Inilah yang akan disimpan di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Gak heran, tumbuhan itu sebagai produsen karena mampu membuat makanannya sendiri. Kalau kita organisme heterotrof, kalau ini organisme autotrof. Ingat, tapi tumbuhan pun gak semuanya. Tumbuhan yang punya klorofil atau zat hijau daun ya, itu persyaratannya. Selain klorofil juga sesuai namanya, dia juga memerlukan energi cahaya matahari. Sebenarnya nggak harus matahari, yang penting cahaya ya, foto ya. Jadi persyaratan fotosintesis itu memang dilakukan oleh tumbuhan, tapi wajib punya klorofil atau zat hijau daun dan juga cahaya. Nah, hasilnya tadi berupa pati atau C6H12O6
Nih, kalau kita istirahat, tiduran pada siang hari di bawah pohon, terasa segar karena dia akan menghasilkan yang diperlukan oleh manusia, hewan, yaitu berupa oksigen. Nah, dari sini kalau di kimia kan wajib harus setara, nggak boleh ini tinggi, ini gede, nggak bisa. Nah, kita setarakan nih. Di sini C-nya ada 6, di sini baru 1, berarti harus 6. Pas. Sekarang hanya di sini ada 12, di sini hanya baru 2, berarti dikali 6, pas kan? 12. Sekarang oksigennya 2 kali 6, 12, tambah 1 kali 6, 6, berarti 6 tambah 12, 18. Di sini O-nya baru 6 tambah 2, 8, berarti di sini 6. 6 kali 2, 12 tambah 6, 18. Baru ini sudah setara. Inilah reaksi metabolisme fotosintesis. Ingat, ini dari sederhana menjadi kompleks. Sederhananya itu ini ya, kompleksnya itu berupa pati ini yang disimpan oleh tumbuhannya, ya. Terus kalau katabolisme kan tadi kebalikannya, tinggal dibalik aja reaksinya. Berarti ini sebelah kanan, terus ini nanti di sebelah kiri. Ingat, kita napas kan? Kita napas memerlukan oksigen. Ada pernapasan aerob memerlukan oksigen dan anaerob tidak memerlukan oksigen. Ya, biasanya contohnya fermentasi. Ya. Nah, di sini kalau katabolisme tinggal dibalik, kan kita respirasi, inspirasi memasukkan oksigen. Oksigen diperlukan untuk memecah si pati ini di dalam tubuh kita. Untuk apa sih ini kok dipecah? Ya tentu untuk menghasilkan energi yang akan kita lakukan sehari-harinya, ya. Nanti hasil dari respirasi kita akan mengeluarkan zat sampah ya yang dikeluarkan oleh si paru-paru, ya. Waktu kalian kelas 11 belajar di sistem ekskresi, mengeluarkan karbon dioksida dan juga mengeluarkan air. Ingat, tapi bukan berarti hidung kita mengeluarkan air, bukan ya, tapi dalam bentuk uap. Kalau nggak percaya, kalian bisa hembuskan napas di kaca, kan itu nanti akan buram karena di sini ada kandungan uap airnya. Oke, kita sekarang fokus di anabolisme ya, karena katabolisme kan di pertemuan sebelumnya. Nah, di anabolisme contohnya ini tadi fotosintesis, ada 2 reaksinya ya. Secara simpel memang seperti ini aja ya. Nah, di sini fotosintesis terbagi menjadi 2 reaksi ya. NX ini maksudnya reaksi ya. Ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, kita akan bahas dulu yang reaksi terang ya. Nah, reaksi terang sendiri, nah saya tulis dulu di sini. Reaksi terang atau nama lainnya itu dependent light ya, dependent light. Nah, tempat terjadinya di mana? Tempat terjadinya di tilakoid atau grana. Apa itu? Ingat, pada fotosintesis itu kan terjadi di organ daun ya. Di daun ada organel plastida. Di dalam plastidanya itu terdapat bagian namanya tilakoid atau grana ya. Nah, di sini jadi kalau ada pertanyaan, ini sering sekali ditanyakan ya, proses terjadinya reaksi terang di mana? Ada di tilakoid atau grana. Nah, ini sebagai contoh gambarnya. Kalau di gambar asli, istilahnya kalau kita melihat di mikroskop atau apa, gambarnya sebenarnya tidak seperti ini ya, tapi kayak berupa kepingan-kepingan koin ya. Itu yang disebut dengan tilakoid atau grananya. Nanti kalian bisa lihat langsung, bisa di video YouTube banyak ya, terus di buku-buku juga banyak ya. Ini hanya gambaran aja supaya kalian mudah, oh bagaimana sih reaksi terang itu ya. Nah, pada reaksi terang sendiri terbagi menjadi 2, banyak sekali ya bagi-bagiannya. Ada reaksi terang siklik dan ada reaksi terang non siklik ya. Sesuai namanya, siklik berarti dia muter terus ya, dia mampu berdiri sendiri, maksudnya dia mampu bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari tilakoid yang lainnya. Nah, di sini ada bayangannya nih ya, jadi ada gambarannya.
Ini tadi berupa tilakoid atau grananya, ya. Karena ini reaksi terang, jelas membutuhkan cahaya matahari. Nah, ini ceritanya energinya namanya foton. Foton ditangkap oleh klorofil A, ya. Karena jenis klorofil ada A, B dan seterusnya. Nah, kita fokuskan ke klorofil A karena spesifik untuk fotosintesis. Setelah itu nanti naik ke atas. Ya, naik ke atas itu maksudnya tadi tahap-tahapan yang bentuknya seperti koin, ya. Naik. Nanti sesuai namanya siklik, dia muter lagi, ya. Muter lagi ke bawah melalui namanya RTE. Apa itu RTE? Rantai transport elektron. Nah, di sini ada pengubahan energi. Ada ADP berubah menjadi ATP atau adenosin difosfat menjadi adenosin trifosfat. Inilah hasil dari reaksi terang siklik. Ingat, ini yang menangkap berupa elektronnya itu namanya fotosistem 1 atau P17. Nah, ini belum selesai. Ada selanjutnya reaksi terang non siklik. Sesuai namanya non, berarti dia tidak bisa muter sendiri kayak si siklik. Dia minta bantuan oleh P1 atau si siklik tadi. Gambarannya seperti apa? Ingat, pada reaksi terang non siklik di sini elektronnya beda lagi, ya. Kalau siklik pakainya P700, jangan sampai bertukar, ya. Kalau non siklik P680 atau fotosistem 2 P680, hampir sama. Foton diserap oleh klorofil A, naik ke atas, tapi kalau siklik kan bisa muter lagi, bisa berdiri sendiri lagi. Nah, ini nggak bisa, harus dibantu oleh si siklik P1 atau P700, ditangkap, nanti naik ke atas. Nanti kalau selanjutnya muter terus, karena ini kan merupakan siklus, ya. Langsung ke sini dulu, ya. Ini sama, hampir sama dengan P700. Nah, di sini ada perubahan juga, hasilnya berupa ATP atau adenosin trifosfat. Pada saat rantai transport elektron, disinilah terjadi fotolisis air. Fotolisis air atau kita kenal dengan pemecahan air. Sudah heran kan? Kan kita lagi fokus di sini nih, bahan dasar H2O atau air. Berarti kalau ditanyakan air berlangsung pada reaksi apa? Lebih tepatnya reaksi terang. Reaksi terang apa? Reaksi terang non siklik. Kenapa? Karena fotolisis air memang terjadi di reaksi terang non siklik. Nah, di sini kan pemecahannya ya, H2O dipecah menjadi 2H+ dan oksigen. Inilah hasilnya. Nah, jadi fokus untuk reaksi terang pemecahan air dan menghasilkan oksigen. Nah, di sini setelah pemecahan hanya itu naik ke sini. Nanti ada senyawa baru berupa namanya NAD+ berikatan dengan H tadi yang ini, ya. Berikatan menjadi NADPH. Inilah hasil dari reaksi terang berupa ATP dan juga NADPH, begitu, ya. Oke. Jadi hasilnya itu ATP dan NADPH. Oke, ini hasil dari reaksi terang, begitu. Baik. Tadi kita sudah membahas reaksi terang atau dependent light. Nah, sekarang kita bahas reaksi gelap atau nama lainnya tinggal diganti atau independent light, ya. Nah, ini terjadi di mana? Ini masih di kelas 3, ya. Tapi ini terjadi di bagian yang namanya stroma. Jangan sampai ketuker, ya. Tadi kalau reaksi terang di grana atau tilakoid, tapi kalau reaksi gelap terjadi di stroma. Bagaimana sih reaksi gelap berlangsung? Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini muter terus, ya, karena kan berlangsung setiap saat, setiap hari, ya. Nah, sesuai namanya reaksi gelap, apakah dia tidak memerlukan cahaya matahari
apakah dia berlangsungnya pada malam hari? Nah, lebih tepatnya reaksi gelap itu berlangsung setelah reaksi terang. Berarti kalau reaksi terang nggak berlangsung, otomatis reaksi gelap pun tidak akan berlangsung. Kenapa alasannya? Jelas, karena reaksi gelap membutuhkan energi dari reaksi terang. Tadi kan reaksi terang menghasilkan ATP dan juga menghasilkan NADPH. Inilah bahan dasar untuk reaksi gelapnya. Ingat, reaksi gelap bukan berarti berlangsung malam hari, tapi yang benar reaksi gelap terjadi setelah reaksi terang berlangsung. Itu persyaratannya. Ya, ibaratnya nih dianalogikan seperti bensinnya, ya. Kalau kendaraan nggak ada bensinnya, otomatis kan nggak akan jalan. Begitupun reaksi gelap, kalau reaksi terang tidak berlangsung, tidak akan berjalan. Begitu. Nah, tadi kan kita di reaksi terang kita bahasnya itu fotolisis air ya, atau pemacahan air. Nah, dari tadi kita cuekin ini CO2. CO2 ini akan dilakukan di reaksi gelap. Nah, inilah ada gambarannya. Jadi CO2 berikatan dengan RuBP, ya. Nah, di sini 6, berarti di sini pun harus 6, ya. Berikatan nanti menjadi 6 karbon labil dibantu oleh enzim Rubisco. Ingat, enzim kemarin kan biokatalisator ya, dia mempercepat reaksi. Kalau nggak ada enzim ini nanti lama reaksinya, ya. Nah, setelah menjadi 6 karbon labil, dia akan berubah menjadi 12 PGA atau fosfoglycerol chit, ya. Dibantu juga oleh enzim triosa fosfat. Dari 12 PGA berubah menjadi 12 PGAL, ya. Lebih panjang, ini bedanya ada L, kalau ini ada L-nya, ya. Sama fosfoglycerol aslit, ya. Nah, di sini pada perubahan PGA menjadi PGAL ada perubahan energi. Dari ATP berubah menjadi ADP. Saya ulang lagi, ATP itu adenosin trifosfat berubah menjadi adenosin difosfat, ya. Terus ada juga perubahan NADPH berubah menjadi NADP. Nah, ini kan kemarin ini merupakan hasil dari reaksi terang selain ATP dan juga NADPH. Nanti setelah itu dari 12 PGAL ada yang ke 2 PGAL dan 10 PGAL. Intinya kan 10 tambah 2 12, ya. Yang 2 nanti berubah menjadi 1 glukosa. 1 glukosanya itu ini fatty, ya, atau glukosa. Ini berupa produk, ya, jadi produk ini yang akan disimpan oleh si tumbuhan tersebut, ya. Sementara yang 10 ini jadi apa? Nanti dia muter lagi, ya, jadi RuBP seterusnya, ya. Di sini pun ada perubahan energi dari ATP berubah menjadi ADP, ya. Biasanya di buku ini dari PGAL ini kan kalau yang saya jelaskan 12, ya, saya pakainya 12, 10 dengan 2. Biasanya ada juga ini 6 PGAL. Nanti ininya sama, ya, dasarnya sama. Jadi yang berubah 1 PGAL dan 5 PGAL. Intinya kan 1 tambah 5 6, ya. Ini nanti jadi glukosa, jadi 1 glukosa atau pati. Kalau yang ini sama aja, berarti di situ akan berubah menjadi 6 RuBP. Begitu maksudnya, ya. Jadi tidak ada bedanya kalau semua di option pilihan soal tidak ada 10 dan 2, kalian bisa ada pilihan option cuma adanya 1 dan 5. Begitu itu benar, tapi nggak boleh salah, ya. Jangan sampai kebalik, 1 jadi RuBP, 5 jadi glukosa, salah, ya. Jadi enggak, kalau 1 atau di sini 2 jadi glukosa, kalau 5 atau di situ 10 akan balik lagi menjadi RuBP. Nah,
pada reaksi gelap atau independent light ada 3 tahapan. Ya, ini 3 tahapannya. Ya. Yang pertama fiksasi atau pengikatan karbon dioksida. Ya. Selanjutnya ada reduksi. Reduksi itu kalau di kimia kan adanya pengurangan jumlah hilangan oksidasi. Ya. Di sini kemungkinan terjadinya reduksinya. Dan terakhir ada regenerasi, berarti pembentukan kembali. Nah, disinilah terjadi regenerasi. Kan ini akan membentuk kembali berupa RUBP. Nah, sekian pembahasan reaksi terang dan reaksi gelap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.